Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada pelajaran fisika. Hari ini kita belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, benda tegar itu didefinisikan sebagai benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberi gaya. Nah, materi kesetimbangan benda tegar ini banyak aplikasi pada teknik sipil, bangunan-bangunan, juga akrobatik. Sebenarnya syarat kesetimbangan benda tegar itu sebuah benda dikatakan setimbang jika sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, artinya sigma f berarti harus 0. Satu lagi, sigma 2 sama dengan 0. Nah, jadi sistem dikatakan setimbang jika sigma f dan sigma y nya bernilai 0. Ini sebagai contoh, misalkan ada contoh yang sederhana sekali, ini seperti kesetimbangan benda tegar. Ini kita akan coba meletakkan ini, menggantung ini dengan menggunakan sebuah lidi misalnya. Ini saya bilangkan, ini adalah contoh akrobatik, barangkali triknya sebenarnya sederhana. Inilah yang disebut dengan setimbang itu. Jadi dia sudah tidak jatuh. Ini namanya setimbang. Artinya di sini sigma f, sigma 2 bernilai 0. Ini yang sering dimanfaatkan atau digunakan atau diterapkan pada akrobatik. Nah, sekarang kita menganalisis bagaimana penerapan dalam hitungannya. Ini contoh dari setimbang. Lihat, garpu sendok hanya menggunakan sebuah lidi bisa bergantung atau terletak pada sebuah gelas. Sini kita sudah rangkai bersama. Nah, sebagai contoh barangkali kita lihat di sini ada sebuah soal yang sederhana. Jadi trik mengerjakan kesetimbangan benda tegar itu pertama, kita harus bisa sigma f sama dengan 0, atau sigma 2 sama dengan 0, atau terkadang ada soal yang harus menggunakan keduanya. Nah, untuk soal-soal yang sederhana seperti ini, kita cukup menggunakan sigma 2 saja. Misalkan gini, ada batang abi homogen, masanya 6 kg, ditopang, ditahan dengan tali ringan BC dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap batang. Pada ujung B terdapat beban, masanya 2 kg. Ujung batang A berada pada dinding. Tentukan tegangan tali T, kemudian berapakah gaya engsel pada batang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini soalnya tadi. Jadi ini gambar yang tadi. Ini beban yang di sini kita uraikan sudah menjadi beban. Beban itu tadi yang massa beban tadi 12 kg berarti 120 Newton. Dan berat batang tadi yang massa batang itu 6 kg menjadi 60 Newton. Di sini T kita uraikan menjadi TY, ini tentu T sin alfa. Nah, kita cukup menggunakan sigma 2. Di sini A, B, C. Maka sigma 2 di A bernilai 0. Syarat setimbang. Berarti kalau gitu gaya-gaya bekerja ini ada T, kita urai menjadi TY. Karena kalau TX-nya dia kemari, ini tidak bekerja. Kenapa? Karena jatuh ke poros. Karena di A kita ambil ini TX, maka kita akan selesaikan TY berarti T sin alfa sin 37 kali L, kemudian kurang W beban kali L kurang W kali setengah L sama dengan 0. Kita selesaikan sin 37 0,6 T
kali L sama dengan pindah kemari 120 kali L tambah 60 kali setengah kali L. L habis semua, kita akan dapatkan 0,6 T sama dengan 120 tambah 30. T nya berarti 150 bagi 0,6, nilainya 250 Newton. Inilah tegangan tali T. Nah, kemudian bagaimana mencari gaya Engselnya? Gaya Engsel itu sebenarnya di sini. Di sini ada Fy, di sini ada Fx. Kita lihat, perhatikan di sini. Maka ini Fx-nya, ini Tx, berarti sigma F X dikurang T X sama dengan 0. Berarti ya, sigma F sama dengan 0, X berarti X kurang TX 0, berarti Fx sama dengan Tx, berarti Tx itu T cos 37, maka Fx nya adalah T nya berapa? T nya 250, cos 37 0,8 ya, cos 37 ya. Kita akan dapatkan 200 Newton. Sedangkan Fy nya kita lihat, ini Fy ke atas, kemudian T sin alfa dikurang W ke bawah, WB dan W tentu sama dengan 0 karena sigma Fy wajib 0 ya. Berarti sigma F arah Y 0. Di sini Fy itu gaya Engsel arah Y. Berarti kita masukkan Fy tambah T nya 250 sin alfa sin 37 0,6 dikurang W bebannya 120 kurang 60 sama dengan 0. Kita akan dapatkan Fy nya 120 tambah 60 kurang 150 ya. Fy nya 180 30 ya, 30 Newton. Mana gaya Engsel? Gaya Engsel adalah akar Fx tambah Fy kuadrat masing-masing ya. Berarti Fx nya ini 200 kuadrat ditambah 30 kuadrat, akarkan, kita akan dapatkan 4, nolnya 4 kali tambah 900, berarti 40900K. Inilah gaya Engselnya. Nah, itulah anak-anak cara mencari gaya dan gaya Engsel dengan menggunakan kesetimbangan berat tegar. Untuk model-model soal yang lain kita akan jumpa berikutnya. Terima kasih, pelajari. Jika kurang jelas silahkan bertanya. Semoga bermanfaat.